Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sumawijaya STMT, dosen asisten ahli Universitas Samudra, Kota Langsa. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2026, angkatan 15, kelompok 4 NDH 36. Universitas Samudra merupakan perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Kota Langsa, Provinsi Aceh. Kampus ini berkomitmen menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat demi menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, dan berdaya saing di era global. Berikut ini yang merupakan kegiatan aktualisasi saya yang berjudul Penyusunan Dokumen Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan atau CPL untuk mendukung implementasi kurikulum OBE pada program studi teknik mesin. Kegiatan pertama saya yaitu perencanaan, konsultasi, dan kajian literatur. Pada kegiatan pertama ini, ada 3 tahapan yang saya lakukan. Pertama, saya menghubungi mentor dengan sopan untuk mengatur jadwal pertemuan dan menyesuaikan dengan waktu luang beliau. Kedua, saat berkonsultasi, saya hadir tepat waktu, saya mendengarkan arahan mentor dengan baik, patuh pada instruksi yang diberikan, serta mau berdiskusi dan menerima saran. Dan terakhir, saya mempelajari buku pedoman dan panduan kurikulum untuk menambah wawasan saya dalam bekerja. Ini adalah wujud dari nilai kompeten. Kegiatan kedua yaitu pembentukan dan penetapan tim kerja internal. Pada kegiatan kedua ini, terdapat 3 tahapan yang saya laksanakan. Pertama, saya memilih rekan dosen yang sesuai keahliannya untuk masuk ke dalam tim dan berbagi tugas dengan jelas. Saya mengajak mereka berdiskusi sebelum mengajukan draft surat keputusan atau SK kepada pimpinan. Kedua, setelah SK disetujui, saya segera membagikannya kepada anggota tim secara tepat waktu. SK tersebut saya serahkan dengan rahma agar kerjasama tim terbangun dengan baik dan menjadi pedoman kerja yang resmi. Yang ketiga, saya mengadakan rapat awal dengan jadwal yang fleksibel. Rapat saya pimpin dengan suasana yang nyaman agar bisa menjelaskan tugas dengan baik, serta saling terbuka menerima masukan dari teman-teman dosen. Kegiatan ketiga, identifikasi dan analisis kebutuhan stakeholder. Pada kegiatan ketiga ini, saya melakukan 3 tahapan. Pertama, saya menyiapkan kuesioner digital yang praktis dengan daftar pertanyaan yang tepat sasaran. Kuesioner ini saya kerjakan tepat waktu setelah berdiskusi dan meminta izin kepada pimpinan. Kedua, saya menghubungi alumni dan perwakilan industri dan berdiskusi melalui Zoom meeting. Semua data saya catat secara jujur dan apa adanya, sembari menjalin hubungan baik dan menjaga nama baik kampus. Dan yang ketiga, saya menganalisis data tersebut dengan teliti untuk melihat perbedaan antara keahlian lulusan saat ini dengan kebutuhan dunia kerja. Saya bersikap terbuka menerima kritik maupun fakta di lapangan untuk menyusun laporan kesenjangan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Kegiatan 4, penyusunan draft dokumen pemetaan CPL. Pada kegiatan keempat ini, ada 3 tahapan yang saya lakukan. Pertama, saya merumuskan indikator capaian pembelajaran lulusan atau CPL secara spesifik agar tepat sasaran dengan kebutuhan dunia kerja. Proses ini saya kerjakan dengan teliti dan jujur, serta cepat menyesuaikan dengan data temuan di lapangan. Kedua, saya berdiskusi bersama tim kerja untuk memetakan hubungan antara CPL dengan mata kuliah. Draft ini disusun dengan jelas agar mudah dipahami, sambil terus menghargai pendapat dan masukan dari rekan-rekan satu tim. Dan yang ketiga, yaitu saya menghubungi mentor untuk berkonsultasi, di mana saya menyerahkan draft awal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab tugas dan langsung menindaklanjuti setiap revisi dari beliau dengan pikiran terbuka. Kegiatan 5, pelaksanaan Focus Group Discussion atau FGD, finalisasi dan sosialisasi dokumen. Pada kegiatan terakhir ini, saya melaksanakan 3 tahapan. Pertama, saya mengundang pimpinan dan rekan dosen untuk melakukan diskusi atau FGD dengan bahasa yang sopan. Saya memimpin diskusi dengan terbuka dan menghargai setiap masukan, serta mencatat semua perbaikan secara transparan dan jujur. Kedua, saya menyempurnakan dokumen tersebut dengan teliti berdasarkan saran dari FGD dan merespon cepat bagian yang perlu direvisi. Dokumen yang sudah final kemudian saya serahkan kepada pimpinan untuk disahkan sebagai wujud kepatuhan terhadap hierarki kerja. Dan yang ketiga, saya membagikan dokumen resmi tersebut kepada seluruh rekan dosen secara merata dan tepat waktu.
Saya menjelaskan isinya dengan ramah dan mudah dipahami agar kita semua bisa kompak menerapkan CPL ini ke dalam rencana pembelajaran masing-masing kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suneri STMT selaku Koordinator Program Studi S1 Teknik Mesin Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Samudra memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas hasil aktualisasi dari Saudara Sumawijaya STMT dalam penyusunan dokumen pemetaan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Ini adalah langkah inovatif yang sangat dibutuhkan oleh Prodi saat ini. Hasil kerja ini sangat membantu kami dalam mempercepat dan menyempurnakan implementasi kurikulum OBE di lingkungan teknik mesin. Harapan saya, dokumen CPL ini dapat segera diaplikasikan secara konsisten dalam proses pembelajaran, serta menjadi kekuatan tambahan untuk mempersiapkan akreditasi Prodi kita ke depannya. Teruslah berkontribusi dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.